Lu bikin steak kan, gue liat kontennya dia lebih bagus daripada gue ngasal sampah. Iya sih. Sekarang gue kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena di sini ada Chef Anwar, kalian pasti tahu sendiri. Sekarang lagi ada season 7 MasterChef. Ya, terpilih lagi lah menjadi juri ya. Untung belum digantiin guys. Katanya sih mau digantiin kata netizen yang nggak jelas ya, yang Serius? Oke, saya pengen tahu itu berapa? Kok bisa ngomong ada kata-kataan kayak gitu? gue sih ngelihat dari channel YouTube kayak Chef. Gue nggak tahu sih. Nanti kan kita nonton aja lah. Oh, nonton. Enggak, gue tidak pernah menggoblokkan orang kalau misalnya orang itu benar-benar bego. Di mata gue, kenapa kita ngomongin dia lagi kan? Iya sih. Ini kita habis masak loh di channel gue tadi. Dadanya habis masak. Di sini ada daging pikanya. Marble Di sini 7 dari Marble Tenji. 7. Dari Tenji Meat. Tenji Meat guys, Tenji Meat ya. BTW Tenji Meat udah follow gue, ntar gue follow back deh. Oke. Kita mau bahas apa itu komen? Enggak lah, itu kan cuma di spamming doang dan lain-lain. Apakah itu beneran dan lain-lain? Itu sebenarnya cuma gorengan. Oke. Cuman orang-orang tertentu yang smart aja yang mengerti. Orang smart guys. Jadi Ya kan? jadilah netizen yang bijak dan netizen yang smart. Jangan kayak netizen yang goblok. Ini nggak apa-apa ya ngomong-ngomong kayak gini ya. Goblok-goblok itu kan Jadi juga. yang ngomong lu kok. Iya, nggak apa-apa ya. Gue juga lihat gue di YouTube aman lah ngomong goblok gitu ya. Kecuali ngomong ntar ada polisi datang. Kenapa ada polisi? Karena kan nggak boleh ngomong. Udah dilarang. Harusnya di Anjayani ya. Rasanya Anjayani. 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 Rasanya Anjayani dan dari Mukasi enak ya. Karena ini emang dia masak sih. Enggak sih gue yang masak, tapi dia bantuin, tapi dia bantuinnya juga lebih dari 50%. Sekarang gue pingin cobain. Gue ngebantuin supaya lebih pro. Bener. Tadi kan waktu misalnya di video gua, lu kalau misalnya disiram pakai butternya lagi sama ini, overpowering. Oke. Ini kan udah pas. Dari thyme, garlic, ya kan? Kalau tadi tuh sedikit overpowering jadi kurang. Lalu tadi dipotong-potong dulu. Ya. Oke, terus kita mau ngomong jadi nggak bisa nih. Taruh telepon dulu. Lu kenapa dari TikTok ke YouTube gitu ya? Lu berklarifikasi juga kan? Ya. Sekarang tadi kan menanyakan kenapa dari TikTok mau ke YouTube. Nanti gue jelasin, cuman gue pengen tahu kenapa lu dari YouTube juga nyoba ke TikTok. Gua TikTok sama anak gua yang pertama 1/17. Benar. 2017. Dan itu iseng kan? 1/17. Januari tanggal 17. Oke. Lu main TikTok kapan? Gue sih 2020 sih baru sih. Bulan April. Oke. Jadi Kesimpulannya? Kesimpulannya memang sebenarnya udah lama, tapi tiba-tiba menjadi serius tuh baru di tahun ini kan? Saya tidak menyeriuskan TikTok. Oh, oke. TikTok itu adalah tempat buat ngeraca, membuat senang aja. Tapi tar dulu. Masalahnya tiba-tiba followers tuh langsung banyak banget. Tapi unik juga kan TikTok kan, kita kan juga harus ekspor nggak sih? Karena tuh unik guys, karena memang kita juga harus manfaatin TikTok karena itu tuh dia katanya sih bukan sosial media, dia tuh semacam apa ya? AI. Macam itu lah, dia tuh seperti massive content distribution yang dimana memang kita ngepost apapun, kalau kalian suka ngepost aktivitas kalian tuh bisa tiba-tiba viral gitu ya. Nah di situ tuh kayak followers tuh juga tiba-tiba dalam 2 bulan tuh naik sampai 1 juta dari kalau nggak salah 300.000 dan tiba-tiba dapat verified. Karena verified itu kalau gua dengar dari orang TikTok sih artis pun belum tentu verified tuh Chef. Jadi memang apa ya, it's a real thing lah. Dia lebih tahu TikTok gua daripada dia mikir overthinking. No, bukan overthinking, cuman gue dapat informasi aja tuh dari TikTok gitu. Jadi gue nggak tahu, gue cuma bener-bener purely for fun. Karena gini, Oke, masuk TikTok itu waktu itu kan pandemi. Kayak TikTok udah ada kan dari Januari ya, udah ada. Tapi udah nggak pernah ini kan joget-joget. Kejut bahu, Ya. Kejut bahu. Gue nggak bisa gitu loh. Iya. Tapi gue ngelihat sama ini ada beberapa yang jujur aja gue lihat si Stacy OKG itu masuk di Instagram. Beberapa kontennya, Soma juga masuk di Instagram, di masuk di Instagram. Ada yang repost. Tag juga. Dia waktu itu bikin yang masuk itu adalah transforming Furikake Gohan. Nah habis gitu si BH 2000, 2BH 10.000. Nah 2BH 10.000 si Ibra kan, si Ibra juga ada. Lu juga ada di Instagram tuh ada beberapa gitu. Terus gue ngeliatin lagi orang-orang pada komen chef TikTok gitu kan. Terus gue ngeliat lucu juga ya bikin.
Nggak ada purely untuk berkompetisi. Bener-bener kayak oke. Yang ini gue bikin lucu juga jadi gitu. Ternyata ya somehow nggak tahu ya. Ya mungkin juga waktu luang karena pandemi kan harus di rumah, jadi ngisi kegabutan mungkin iseng-iseng TikTok kali. Bener. Tapi kan secara segak jelasnya, serecehnya atau apa jadi ada informasi yang bener harus ada banyak. Lu bikin steak kan, gue liat kontennya dia lebih bagus daripada gue ngasal sampah. Iya. effortless tapi ya ada niatnya lah. Ada gitu. Kan memang mungkin dari appearance, dari muka, dari ini udah menjual mungkin ya. Saya never think about that. Yang penting gue cuma ya ini kalau saya bisa entertain orang-orang sama ini secara masak yang berbeda ya kan. Ini funny gitu. Iya sih. Jadi tadi Chef udah nanya kenapa gue dari TikTok itu mau fokus di YouTube. Oke deh. Google Food. Jadi memang kalau kalian doesn't look good right now, but watch this. Hafal, berarti sering nonton Google juga. Jadi kalau kalian emang sering nonton Google Food itu BTW dia channel mengenai ilmu perstekan, eksperimen, terus dia menjelaskan detail tentang steak. Nah di situ gue terinspirasi dan memang gue tuh suka steak sih karena again tadi gue juga tadi bilang pas masak di nanti kalau kalian lihat di channel Chef Arnold. Lama loh itu katanya kita lama nggak tahu ngomong. Karena memang ya gue bercerita lah, gue memang suka banget steak ini selain gue makan itu masaknya itu tuh gue juga suka prosesnya karena kita nggak tahu nih kita tuh masak tuh kadang kan gue kan baru gue juga kalau boleh dihitung mungkin gue dalam waktu 7 bulan kali ya gue mastering tentang steak ini 7 bulan gue bener 7 bulan tapi gue memang 7 bulan itu di awal itu gue masak steak terus hampir setiap hari gagal terus gue riset sampai ya pagi lah gue baru baca terus gue nonton Google terus jadi gue terinspirasi makanya gue edukasi nih kayaknya kalau di Indonesia orang tuh sering masak steak di rumah apalagi di PSBB tapi mereka tuh nggak punya alat yang benar karena nggak usah skill mungkin gini ya tahu nih kapan nih bisa selesai masaknya terus kita mau medium atau mau medium well lah misalkan. Nah tapi kalau misalnya kita pakai alat yang bagus at least tuh kita bisa lebih ngebantu. It makes your steak better, masaknya juga better, you enjoy it more ya. Betul. Maka tadi bilang setiap daging itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dry age atau enggak itu juga berbeda-beda, ya kan? So itu semua itu benar-benar a lot to explore, ya kan? Kenapa lu masak steak ini? Masaknya berbeda dan lain-lain gini. Nanti kalau lu udah sering masak dan lain-lain, kita bilang secara nggak lama itu instingnya itu udah ada. Okay. Nah, daging tadi frozen. Yes. Daging seperti ini. Caranya gimana? Waktu lu masak itu tuh secara insting itu udah point of meltingnya udah berapa lama, tingkat kematangannya udah di mana, itu kita udah tahu. The more you understand with steak nggak harus di paste pakai garlic, butter, sama thyme terus juga, itu yang menambahkan ini. Tadi juga seru sih. Pakai aja juga. Jadi a lot of things kok di steak sama ini, and I think butuh juga ya di Indonesia secara untuk masak perdagingan karena apa? Karena kita bukan pamer, memang ini dari daging mahal. Kenapa daging mahal? Karena terbukti dengan kualitas dan rasa. Benar. Dan memang gue kenapa gue pengen seriusin steak ini dan gue pengen upload di YouTube karena memang mungkin di Indonesia kalau gue mau masuk ke dunia permasakan lah terus perkontenan terutama apa sih yang disajikan dari si konten tersebut. Nah khusus dagingnya tuh belum ada. Jadi kalau misalkan chef juga tahu niche itu apa? Niche itu saya taunya ponakan. Oh niche atau niche? Oke. Niche market. Niche guys, bukan niche. Bukan nice. Oh bukan nice dong. Bukan nice. Bukan gue dikoreksi guys. Gak gue tanya terus. Oke, jadi niche market yang which is itu belum ada yang fokus di daging, bahas daging khususnya steak. Jadi gue juga pingin gue tuh pingin konten, pingin masuk ke YouTube juga. Ya karena kalau gue juga masak-masak sama, gue kayak masak rumahan, terus kayak menu sarapan tuh kayak udah banyak gitu loh chef. Banyak sekali. Banyak banget dan gue tuh pingin kontennya tuh lebih entertaining dan daging terutama. Gue pingin ya kalian tuh tau lah basic of masakin steak ya dan sejarahnya mungkin nanti gue akan bahas gitu. Daging ini kenapa namanya ini, dry age itu apa, dengan rasa ini itu apa dan lain-lain. Oke. Betul, makanya gue juga nekat gue buat konten dry age yang dimana dry age itu mahal banget loh chef. Karena itu di situ gue juga nggak siap untuk beli satu daging utuh loh sebenarnya karena itu kan kita harus beli daging kan gue sih belinya 2 kilo lebih ya takaran gue karena kalau misalkan kita beli cuma sekilo mungkin dapetnya cuma 200 gram
mungkin 200 gram ke bawah ya, karena kan kita harus buang tuh luarnya membusuk, terus kita juga cuma bisa pakai tengahnya doang yang warna merah. Jadi di situ gue nekat banget gue upload di TikTok. Tapi kan lu udah tajir. Kalau dibilang tajir sih belum ya, selama masih ada chef ya apa ya, sukses itu kan, sukses gue itu tuh gue tuh pengen mengedukasi orang. Kalau ini tuh cuma taste doang sih, taste sama tajir itu mungkin gimana ya? Enggak lah, look, in my opinion ya, sorry to cut you. Okay. Supaya untuk mencari membuat konten kayak gini tuh membutuhkan modal yang lebih daripada yang lain. Iya bener. sih. Karena lu beli daging itu kan nggak murah, sih, apalagi daging US, daging ini dan lain-lain gitu. So itu memiliki modal yang I think ya disupport guys, gitu loh. Gua support, maka dia ke channel gua, terus gua support dari channel ini. Gitu, Karena apa? Ini benar-benar membutuhkan juga edukasi. Ya, modalnya di awal lebih tinggi. Ya, tapi jujur sih ngeluarin modal itu juga gambling, karena pasti. Di satu sisi gue juga mikir pas video pertama gue tuh viral di TikTok yang dry age, tiba-tiba yang nonton tuh 1 juta lebih dan komennya tuh kayak nitip sendal tuh banyak banget sih, kayak CEO of making us waiting. Gue juga gak ngerti tuh ngomong apa aja sih nih orang, gue gak ngerti TikTok kan. Terus gue sama cewek gue ya, karena since gue orangnya pada opportunity gue tuh kejar dan gue pingin gue pengen achieve something lah gitu. Terus gue juga nggak tahu nih TikTok monetasnya gimana sih gitu. Akhirnya gue, itu gue ngerti TikTok makanya oke lah, gue tuh sebel sama TikTok sebenarnya dulu, kayak alay, nggak jelas, joget-joget doang. Tapi ternyata ya sekarang orang lagi PSBB, terus brand itu sorry ya, gue juga nggak tahu kenapa brand yang lebih ke makanan itu lebih banyak ke TikTok endorse. Ke lu? Ke yang foodies. Oke. Gue juga nggak tahu kenapa, kalau misalkan diperhatiin juga itu lebih banyak foodies daripada yang ke konten lainnya. Gue juga nggak ngerti kenapa. Karena mungkin audiensnya juga banyak yang bocil, chef. Gak tahu, tapi kalau menurut gue TikTok dapat duitnya main itu dari live, dikasih gift. Betul sih, cuman gift itu gue udah berapa ribu poin sih, cuman kayak di convert tuh kayak like di bawah $10 gitu. Sama live gue live sejam dapat 50-20 sen. Tuh kecil banget kan. Terus gue disuruh nge-live lama-lama. Lu gila, waktu gue di aja di lain-lain itu berapa? Ini dikasih cuma 20-50 sen, kok ngapain? Iya, makanya kan. Cara metode beda-beda. Enggak, tapi setiap orang kan beda-beda. Benar. Setiap orang memiliki platform yang berbeda untuk mereka ini. Terus habis itu apa lagi mau bahas? Ya gue juga gak tau lah kenapa nih sekarang jadi sampai kayak gini. Terus gue bisa ketemu lu mutualan, dan ya udah jalannya gue juga gak tau lah. Tiba-tiba mutualan, kan lu kan juga waktu itu bikin konten derajat ya. Ada steak, kayak ada 4 gue hitungin tuh. Ya, hitungin loh dia. Hitungin kan ada 4, terus ya udah kayak kita mutualan, kontak-kontakan, tiba-tiba chef masak bareng yuk. Gue itu kontak-kontakan karena gue tahu somehow orang-orang TikTok, chef-chef TikTok itu pada baper gue masuk. Kayak merasa kayak dar gitu ya chef. Somehow nih ya kan, tapi gue nganggepin aja kayak, makanya gue berteman. Daripada gue berteman ngapain? Jadi kita nggak enak sama ini nggak enak nanti kan. Itu ciri-ciri creators yang benar guys, yang baik. Emang harus kayak gitu chef, benar. Dan nggak ngopi sapa-sapa dan lain-lain. Benar. Ya harus originalitas aja. Jadi, betul. Ya memang sih di TikTok ini gue juga pingin masih ekspor sih sebenarnya. Kayak kontennya next tuh mau apa lagi. Terus kalau gue misalkan bahas steak, ya nggak bisa lama-lama sih. Kalau di TikTok cuma paling maksimal 1 menit kan. Itu kan sekarang ada YouTube. Makanya ini gue pingin coba lariin ke YouTube gitu. Jadi biar gue belanja daging gak sia-sia gitu loh. Benar. Ya nggak sih? Anehnya lagi kalau lu bikin kontennya serius di TikTok itu viewsnya kecil, gue juga nggak tahu kenapa. Bener nggak? Gue nggak tahu. Gue justru nggak sampai mempelajari itu. YouTube pun gue nggak mempelajari itu. Iya benar. Gue cuma ya udah bikin ini, terus mereka yang manage. Kan ada tim kan. Oke. Gue nggak sampai memikirin sampai itu, enggak. Oke, jadi ya ini sekedar info sih. Memang gue juga nggak tahu kenapa kalau TikTok niat jelek, kalau yang nggak niat malah bagus. Tapi kalau YouTube gue masih belum tahu tuh chef. YouTube gimana caranya? Kayak setiap video tuh jauh banget gitu loh. Misalkan kayak lu ada yang 8 juta, terus tiba-tiba itu semua juga semua kan ada algoritmnya. Oke. Semua ada ini. Itu masuk ekspor gitu nggak sih? I don't know. Kalau misalnya ditanya apakah ini mempelajari teknis, saya nggak seberapa ngerti. Tetapi yang one thing for sure, mau siapapun content creator, siapapun yang mau masuk ke dunia social media, mau even menjadi influencer dan lain-lain, kalian harus memiliki identity sendiri-sendiri. Benar sih. Iya. Supaya nanti lu di-build di TikTok Dim's the Meat Guy, di YouTube Dim's the Meat Guy, nggak mungkin dong Dim's the Nasi Goreng Guy. Ya kan? Bingung kan orang-orang. Nah, so benar-benar ini, I think it's a good point, supaya identity lu itu ada. Oke. Kuat gitu di orang. Jadi kalau misalnya masuk YouTube pemain ini pasti lebih slow, takes time, tapi harus sabar. Sampai nanti ada trigger point di mana
Kayak TikTok lo sendiri kan lu awal-awal, tapi habis itu tiba-tiba somehow ada trigger point. Iya. Langsung dapat verification dan lain-lain. Sama juga sama YouTube dan juga semua lain. Yang penting sabar gitu aja deh. Netizen jangan terlalu didengerin. Pusing sendiri lu. Jadi distracted nanti kamu. Iya. Paham? Apalagi new content creator. Pasti gini pertanyaannya kayak apakah gua view-nya dikit atau apa karena netizen nggak suka sama gua dan lain-lain ini. Jadi lu nanti mikirin komen-komen itu tersebut. Lu distracted dengan identity dan apa yang lu mau sampaikan di platform tersebut. Justru malah hate comment dan komen-komenan itu juga bikin kita naik ya sama Chef. Tapi jangan dibawa baper. Oke, yang penting dinikmatin aja kali hasilnya. Netizen itu cuman komen, yang bikin itu bukan ini gitu. Iya sih. So, cuman komen gitu. Kecuali kalau misalnya lu benar-benar salah atau apa, ya kan? Anjaya nih. Tapi sebenarnya sih kalau di TikTok, Chef jujur, gue juga nggak tahu apa kalau hate comment tuh dikit banget kalau boleh dibilang. Karena tuh gue juga nggak tahu apa si netizen TikTok tuh lebih baik ya kayaknya daripada Instagram. Mungkin kayak gini, mungkin yang bikin prank atau yang bikin dan lain-lain itu mungkin tidak sebanyak di platform lainnya. Oke. Mungkin ya. Iya. Jadi maka dari itu lebih soft, mungkin ya personal juga dan lain-lain. Nah, terakhir gue juga pingin tanya tentang MasterChef sih, Chef. Jadi kira-kira nanti akan ada nggak MasterChef bakal ngundang TikTok foodies? MasterChef mengundang TikTok foodies. Jujur aja, apakah ada atau tidak itu tidak tahu. Setiap season itu sebelum dibikin kita tuh udah merancangkan dan juga merancang season tersebut dengan matang. Jadi untuk slide perubahan dan lain apa yang direncanakan itu tuh secara langsung itu sulit. Perubahan tiba-tiba udah ada plan ya? Udah ada plan. Karena gini, kalau misalnya kita ngomong production itu kan banyak banget, dari kontestan, dari kru kamera, dari ini dan lain timnya itu back end-nya banyak banget. Jadi makanya kita harus plan ahead supaya kita selesai. Tapi kalau misalnya benar-benar tengah-tengah ada yang berubah sama ini, itu sulit. Nah, apakah dimasukin TikTok? Belum. Tapi semoga mungkin it's a good idea buat season kedepannya TikTok Chef dan lain-lain, ya kan? Itu yang bisa dimakan. Kenapa? Karena lu ngarep mau masuk. Bukan gua. Coba. Mewakili teman gua lah. Ibra. Aduh. Udah. Nanti kacau nanti. Bisa nanti it's a good idea juga kan, tapi ya harus selektif kan. Well, anyway, welcome to YouTube. Thank you, Chef. Sering-sering main lagi nanti ya. Siap. And wish you all the luck and the best. Thank you. Ya kan? TikTok juga ini. Oke, terima kasih Chef Arnold udah datang ke rumah gua. Kita masak tadi 4 ikannya. Setuju ya? Setuju. Marbled levelnya sama ini apa tadi? Karubi. Ya, boneless short ribs. Dan gua pernah kali makan telur juga di channel Chef Arnold dan ternyata enak. Tapi memang bukan digoreng soalnya kan itu mentah kan. Telurnya memang enak kan tadi. Dog Master. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe YouTube gua. Nanti gua akan bikin kitchen talk lagi. Ini kitchen talk pertama gua spesial banget sama Chef Arnold. Jangan kapok-kapok, Chef. Nanti kalau misalkan gondang, santai. mampir ya. Kalau di Jakarta ada waktunya. Di Jakarta ini asli orang Surabaya, guys. Surabaya. Komen, share ke teman-teman, follow Instagram gue juga, follow TikTok juga kalau kalian punya TikTok. Oke. Peace out. Thank you. Gue nggak usah di follow, nggak apa-apa. Di follow, guys. Udah. Oke, bye. Thank you.